ini untuk keseluruhan, artinya untuk semua lahan bisa diterapkan. Oke sahabat tani dimanapun berada, di video kali ini saya akan membuat lahan yang tadinya semak-semak menjadi lahan yang terawat dengan beberapa trik juga yang perlu diperhatikan teman-teman tahap demi tahap. Karena kalau tidak mengerti oleh kita petani, cara membuat lahan yang tidak terawat menjadi terawat ini juga bumerang buat kita. Artinya harapan kita tanaman yang kita kelola inginnya subur, bahkan kebalikannya dan fatalnya bisa mengalami kematian. Nah makanya ada tahapan-tahapan, kalau bahasa kerennya itu step by step. Itu kalau bahasa YouTuber, tapi kalau bahasa saya petani itu ya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita mengerti, kita terapkan. Jadi tidak langsung begitu saja lahan seperti itu. Ada tanamannya kuntet, ini tanaman kuntet sama dengan yang sebelah sana itu. Jadi saat kita mau memulai lahan yang tadinya semak menjadi lahan yang terawat, itu ada tahapan-tahapan yang harus kita mengerti. Karena tanaman apapun, tanaman yang kita tanam adalah makhluk hidup yang bisa mengalami stres, mengalami harus adaptasi, mengalami masa perubahan, masa peralihan, itu sama saja dengan kita. Seperti contoh kita tadinya biasa tinggal di tempat dingin di pegunungan, lalu kita bertamu ke rumah teman atau saudara yang berada di dataran rendah, itu pastinya kita akan mengalami, kalau bahasa Jawa itu kaget, atau bahasa nasionalnya ya stres lah. Sehingga nanti di situ ada perubahan karakter di kita. Dan kadang-kadang kalau manusia itu kalau kita berkunjung ke rumah saudara yang berada di dataran rendah, itu kita akan kesulitan BAB. Tapi sebaliknya kalau teman kita yang dari dataran rendah ke pegunungan, hawanya cukup dingin, itu akan terjadi perubahan sifat di kita, karakter di kita. Yang tadinya lancar BAB-nya di pegunungan nanti akan terjadi sedikit diare kalau memang berkunjungnya lumayan lama. Nah ini contoh yang sudah terawat sahabat, dengan beberapa trik yang harus kita lakukan di sebagian lahan atau di lahan-lahan tertentu. Akan tetapi ya ada lahan yang nggak usah pakai trik, itu bisa saja terjadi, bisa langsung dilakukan. Akan tetapi ini untuk keseluruhan, artinya untuk semua lahan bisa diterapkan. Nah itu contohnya yang sudah dilakukan pembenahan atau perawatan secara baik. Yang tadinya tanaman kemukus itu tidak subur, sekarang sudah begitu, seperti yang teman-teman lihat itu seperti itu. Tadinya juga seperti ini, kalau ini belum dilakukan, baru kemarin saya lakukan pembersihan dulu. Nah ini perlu diperhatikan dan harus dipahami, karena tujuan kita membuat subur, bahkan nanti akan fatal kalau memang kita melakukannya tidak pas. Tanaman kemukus atau tanaman apapun yang biasa di semak-semak begitu, ini terbiasa dengan cuaca atau suhu keadaan di daerah semak. Kalau kita bahasa petani ya biasalah hawanya sejuk, dingin dan lain sebagainya. Tatkala kita buka, maka akan terjadi perubahan suhu di daerah tanaman yang kita tanam,
sehingga saat kita membukanya secara frontal di lahan-lahan tertentu, artinya yang tadinya semak langsung dibuat begitu, langsung diolah tanahnya, dirubah tanahnya, bisa terjadi fatal, bisa terjadi kematian. Nah ini untuk menyiasati agar kita nggak mumet di pemikiran kita, maka kita lakukan trik supaya nanti tidak terjadi kefatalan pada tanaman kita. Yang pertama, kita babat dulu rumput-rumputnya. Ingat, kita membabat rumput hanya memendekkan di daerah pangkal yang kayu yang kita tanam, tidak merubah tanah di sekitaran tanaman. Itu yang pertama. Untuk membuat kesejukan, setelah rumput-rumput ini dibabat, jangan di siang dulu atau kalau di sini namanya beduk ya, pakai alat. Ini hanya dipendekkan sahabat, hanya dipendekkan. Nanti rumputnya kita manfaatkan untuk alas di pangkal tanaman. Ini tanah jangan dirubah sahabat. Lah begini sahabat, cara saya untuk melakukan perubahan di kebun kita yang tadinya semak menjadi lahan yang nanti terawat. Ini tanaman kemukus sudah lama ini sahabat, tapi karena lahannya begini ya itu hasilnya seperti itu tuh. Daun buah juga di sini ada yang kuntat ini sahabat, kuntat. Jadi kalau yang saya lakukan juga saran ke teman-teman untuk hijauan ini, dedaunan ini kalau seandainya nanti sudah kering jangan dibakar, karena hijauan yang ada di lahan kita ini gudang nitrogen ini, tinggal nanti kita menambahi yang kurang pada lahan kita untuk menggenapi jadi NPK. Semacam ini juga contohnya sahabat. Ini kan tanaman tumbuhan yang menjadi penghalang pertumbuhan di tanaman kita yang kita tanam. Maka begini caranya kalau saya, ya nggak ada stres berat, terlalu berat pada tanaman, nanti cepat banget akan menjadi subur dan
Ya karena tidak stres, maka setelah subur pun akan menjadi tetap subur. Karena kalau yang langsung diolah, dibolak-balik tanahnya secara ekstrim tanpa diadaptasi dulu semacam begini, dipendekkan dulu tanahnya, tanaman kemukus itu akan mengalami stres berat, dan setelah tumbuh tunas nanti kelihatannya subur dulu, tapi nanti setelah subur brep langsung layu dan mati. Itu biasanya dengan disuruh adaptasi dulu begini tanaman kita, tanaman kemukus ini enggak ada istilah nanti setelah dibeginikan mati, itu enggak lah. Setelah kita lakukan begini, sudah daun-daun sudah kering, kalau memang teman-teman mau melanjutkan merawat tanaman kemukus, setelah rumput ini sudah banyak yang busuk, sudah banyak tumbuh rumput lagi, yang sudah dibabat itu tumbuh rumput lagi yang kecil-kecil, baru kita olah tanahnya secara berlahan. Ini teman-teman nanti tidak gagal di dalam menerapkan merubah lahan kita yang tadinya tidak terawat menjadi terawat. Mungkin caranya seperti itu. Jadi istilahnya pelan-pelan untuk membuat lahan kita yang tadinya tidak terawat menjadi terawat. Sebenarnya enggak usah diolah lagi, dengan sistem begini pun tanaman kita ini bakal subur. Dengan tadinya semak dibeginikan juga subur, cuman tetap lebih cepat yang kita olah lagi tanahnya di sekitaran pangkal tanaman kita. Ini trik petani tulen, nggak ada istilahnya. Saya hanya menerapkan sesuai dengan pengalaman saya, karena saya sudah berkali-kali melakukan perubahan sistem perawatan di lahan kita. Dengan secara tidak kita pelan-pelan, banyak tanaman yang mati, sehingga saya jadi tahu bahwa segala sesuatu apapun itu harus melalui adaptasi dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Terima kasih sahabat.